Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah ibadah, maka Tuhan memberi satu janji kepada Salomo. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan menyatakan janji ini kepada dia, di mana isi dari janji ini adalah bahwa Tuhan mau menyatakan perhatiannya kepada umat-umatnya dan hubungannya dengan rumah ibadah. Artinya ketika mereka hidup beribadah, setelah mereka memiliki rumah ibadah, dan kalau mereka hidup beribadah di rumah ibadah tersebut, maka Tuhan berkata, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Satu lagi ayat tentang doa saudara, kita akan merenungkan sebelum kita menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan ayat firman Tuhan tentang doa ini saudara, kita akan kembali berdoa. Dan yang saya rindu kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini adalah, sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh perhatiannya kepada doa umat Tuhan. Matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian kepada seruan dan doa umat-umatnya. Dan di ayat 14 saudara, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Doa yang bagaimana yang kesana Tuhan taruh perhatian, Tuhan jawab dan Tuhan nyatakan kuasanya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Jadi Tuhan menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, Dia menaruh perhatian kepada doa mereka, dan doa
Yang ditegaskan di sini adalah doa yang disertai dengan merendahkan diri. Saudara, hari ini hal pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, bagaimana supaya doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, doa yang diperhatikan oleh Tuhan. Doa kita harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Merendahkan diri adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, saudara, karena tidak sedikit orang ketika mereka masih bergumul, merindukan kuasa Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika mereka diberkati, ketika apa yang mereka inginkan terjadi, mereka mulai berpikir bahwa itu memang sudah sewajarnya terjadi. Mereka mulai berpikir bahwa itu karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dan sebagainya. Mulai melupakan bahwa sebenarnya sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, setekun apapun, segigih apapun aku mengerjakan, tidak akan bisa, saudara. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ketika kita berjuang meraih impian kita, naikkanlah doa-doa di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan kerinduan saudara untuk terwujudnya impian saudara. Tetapi di balik itu, milikilah kesadaran bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa kita begitu terbatas. Kalau kita mengalami perkara besar, kalau kita diberkati, doa kita dijawab, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita, ketika kita berhasil, ketika apa yang kita kerjakan sukses, kita tetap mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Doa yang disertai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka dengan demikian ayat 15 tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa yang disertai dengan merendahkan diri. Lalu kemudian, saudara, selanjutnya dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan mau juga umat-umatnya bukan hanya sekedar berdoa dan berdoa. Berdoa menginginkan jawaban doa, berdoa menginginkan mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan sendiri sebagai penjawab doa. Mencari pribadinya lebih daripada jawaban doa, merindukan dia lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Yang sering kali banyak terjadi, saudara, umat-umat Tuhan lebih merindukan mujizat, lebih merindukan berkat, lebih merindukan jawaban doa daripada Tuhan sendiri. Padahal kalau kita mencari dia, kita menemukan dia, kita mengalami dia, kita intim dengan dia, maka jawaban doa, mujizat dan sebagainya itu hanya bonus, saudara. Artinya bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Ketika saudara mencari dia, menemukan dia, maka dia pasti akan melakukan mujizatnya dan menjawab doa saudara. Jadi yang kedua, saudara, doa yang Tuhan mau, doa yang kepadanya Tuhan menaruh perhatian, mata Tuhan terbuka, adalah doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan.
Rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Rindukan Tuhan lebih daripada mujizat. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan juga di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ketiga yang Tuhan mau adalah umat-umatnya berdoa dan doa-doa mereka disertai dengan pertobatan. Bukan sekedar doa, saudara, tapi doa yang disertai dengan pertobatan. Seberapa banyak orang, saudara, hidup dalam doa. Mereka gigih berdoa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa dan kemunafikan. Bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Allah menaruh perhatian ketika umatnya berdoa sekaligus hidup dalam dosa. Karena Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menjawab doa yang tidak berkenan kepada dia. Karena dengan begitu dia mengingkari dirinya sendiri. Itu sebabnya doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan? Doa yang disertai dengan pertobatan, kerinduan hidup dalam kekudusan. Doa yang disertai dengan cara hidup yang hari demi hari siap diproses semakin baik dan semakin baik. Kita memang belum sempurna, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sedang berproses menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita sedang berproses bertobat lagi dan bertobat lagi dan bertobat lagi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena yang Tuhan mau adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita belajar dari orang Israel, maka kita akan menemukan di dalam perjanjian lama bahwa mereka seringkali mengalami penderitaan ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak belajar dari sana, sehingga seringkali mereka menderita lagi, menderita lagi, menderita lagi. Kenapa? Karena mereka berdosa lagi, berdosa lagi, dan berdosa lagi. Tapi di sisi lain kita bisa melihat setiap kali mereka bertobat, Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, supaya tetap kita mengalami mujizat dan belas kasihan Tuhan. Bertobatlah terus, jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama seperti orang Israel, tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Asal jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menderita. Bertobat, diampuni Tuhan, diberkati, kemudian jatuh lagi. Begitu terus bolak-balik sehingga mereka berjalan di tempat. Seharusnya ketika mereka bertobat, melangkah maju. Ketika ada sesuatu yang perlu diubah lagi, bertobat lagi, melangkah maju. Maka dengan demikian, mujizat yang lebih besar, mujizat yang lebih besar yang akan mereka alami. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, saudara. Bertobat lagi dan bertobat lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi, bukan berjalan di tempat. Bertobat dari dosa yang sama terus, tetapi kita maju ke depan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dengan demikian ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Biarlah mata Tuhan terbuka kepada saudara, telinganya mendengarkan seruan saudara dari tempat saudara masing-masing, dari konteks kehidupan saudara masing-masing, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup dalam doa. Dan bukan sekedar hidup dalam doa, saudara, tapi hidup dalam doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada jawaban doa, lebih daripada mujizat dan berkat dan sebagainya. Doa yang disertai dengan pertobatan. Jika doa kita disertai dengan tiga hal ini, saudara, janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Mata Tuhan terbuka, telinganya mendengarkan kita, dan dia menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan saudara.
Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan melakukan firman Tuhan ini. Perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.